Tidak menyangka roda hub bulldozer yang patah masih bisa diperbaiki. Kistan memang benar-benar negara yang memperbaiki segala sesuatu dengan mesin bubut. Seperti situasi roda hub yang patah di depan kita ini, mengelas langsung dari bagian bawah sama sekali tidak memenuhi syarat. Dalam kondisi di mana harus menahan torsi besar dari bulldozer, tukang berpikir untuk menggunakan pipa baja yang lebih tebal untuk menyambung, sehingga masalah tekanan di bagian dalam bisa teratasi. Setelah memiliki rencana penyambungan, seperti kepala poros berbentuk panah besar ini, pasti perlu diperiksa teliti dengan alat ukur. Hanya selaras dengan cap 4 penjepit mesin bubut, seluruh permukaan patah dapat benar-benar diproses menjadi datar. Dan agar pipa baja bisa masuk ke dalam kepala poros, seluruh diameter lubang tidak hanya perlu diperbesar menggunakan pahat, tetapi juga harus disesuaikan dengan diameter luar pipa yang ada. Buat ruang untuk pipa baja, jaga diameter lubang poros. Lir penting untuk kekuatan. Pipa harus presisi, hilangkan karat, cegah celah. Namun, hanya mengandalkan permukaan kontak pas sama sekali tidak cukup agar bagian dalam juga mencapai kekuatan pemelasan. Dinding dalam diperbesar, harus diproses dengan ulir dalam. Meskipun pemelasan terakhir hanya bisa dilakukan di bagian sambungan, ulir terpasang dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan. Inilah keunggulan dari penyambungan ulir. Namun, mengingat pipa baja harus memenuhi standar sangat presisi, tukang juga perlu mempertimbangkan diameter dalam kepala poros yang ada. Melakukan penghalusan yang teliti pada pipa baja, kita harus menghilangkan lapisan karat yang sudah ada, sekaligus mencegah pemotongan berlebihan yang bisa menyebabkan celah. Saat ini, kita bisa menggabungkan ulir yang telah diproses sebelumnya untuk menciptakan ulir baru di permukaan pipa baja. Namun setelah memiliki ulir dengan lebar yang sama, untuk mencegah adanya kesalahan antara keduanya, sang master harus memeriksa kelayakan penyambungan pipa baja. Hanya jika pipa baja dan kepala poros dapat terkunci seluruhnya. Ini membuktikan bahwa sambungan pipa baja tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya, pipa baja yang sudah dipesan harus ditarik kembali untuk memastikan ujung roda gigi yang putus dapat disambung dengan benang. Dan setelah 2 putaran sebelumnya, ulir dengan langkah yang sama sekali tidak ada kesulitan dan seluruh proses berjalan sangat lancar. Ini adalah kemampuan memori unik dari seorang tukang las tingkat 8. Tetapi karena pipa baja masih perlu disambungkan dengan ulir di ujung kir, sang master harus mengunci penjepit mesin bubut di bagian belakang kir sehingga memudahkan pengukuran dengan alat pengukur. Karena semakin besar diameter luar, semakin mudah terjadi kesalahan. Pemrosesan di ujung kir sama dengan di ujung pipa. Selama data diameter dalam tidak ada kesalahan, sambungan 3 bagian ini dapat mengembalikan roda ini. Setelah pemrosesan tanpa tekanan dari sang master, ujung poros kini dapat diputar dan disambungkan. Meskipun seluruh perbaikan kali ini bergantung pada ulir, ini adalah satu-satunya cara yang mempertimbangkan kekuatan dan panjang asli. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian berulang kali menggunakan kunci pipa. Sampai panjang kepala poros dapat dikembalikan ke penaturan pabrik dengan celah yang tetap untuk mengimbangi ketebalan pemotongan, maka ketiga bagian dapat kilas dan diamankan menggunakan batang las. Teknik pengelasan ini dapat mencegah ulir menjadi kendur dan juga membuat pipa baja yang terpasang menjadi satu kesatuan. Namun, pengelasan yang menonjol dapat mempengaruhi permukaan penggunaan poros, sehingga perlu dilakukan pemotongan untuk mengembalikan langkah asli pabrik guna meningkatkan estetika keseluruhan roda sehingga sambungan tidak terlihat sama sekali bekas perbaikan. Jadi, roda bulldozer dengan poros bendera yang patah ini bisa langsung dipasang dan digunakan kembali. Diameter dalam kepala poros tidak hanya tidak menyusut, akan kekuatan roda juga meningkat. Hasil perbaikan seperti ini memang sulit dipercaya,